terkait dengan program pembangunan infrastruktur khususnya KPU-an dalam masa kepemimpinan Pak Irwan Parayatno dan Nasrul Abid yang insya Allah akan berakhir sampai dengan 2021. Beberapa dalam 5 tahun belakangan ini yang sudah kita laksanakan. Yang pertama adalah menuntaskan beberapa bangunan gedung yang terkena oleh bencana gempa bumi tahun 2009. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun mungkin sampai dengan tahun ini itu ada lebih kurang 25 bangunan gedung yang sudah dituntaskan selama kepemimpinan Pak IPNA. Kemudian di samping itu terkait dengan bangunan gedung ada beberapa kegiatan strategis gedung yang juga dikerjakan atau diprogramkan selama 5 tahun belakangan ini. Yang pertama kegiatan pembangunan convention hall di Bukit Lampu itu sudah kita selesaikan dalam kurun waktu 3 tahun dan sudah pemakaiannya sudah diresmikan di tahun 2019 kemarin. Kemudian yang kedua memang ada 2 yang sebenarnya sangat strategis, yaitu pembangunan gedung kebudayaan dan pembangunan stadium. Cuma memang ini masih menyisakan bangunan yang masih belum tuntas. Dalam artian ini masih perlu untuk keberlanjutan ke depannya untuk bisa menyelesaikan secara keseluruhan daripada pembangunan tersebut. Contohnya seperti gedung kebudayaan itu kita membangun ada yang namanya zone A, zone B, dan zone C. Ada 3 zone yang harus diselesaikan. Yang baru selesai yaitu zone A. Itu sekarang sudah dimanfaatkan oleh dan dipakai oleh Dinas Kebudayaan. Termasuk dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan juga sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 ya. Sejak 2018 itu menghabiskan biaya lebih kurang 55 miliar untuk zona A. Kemudian untuk zona B itu sudah kita kerjakan 2 tahun, mulai dari 2018, 19, 20 ini kita anggarkan, cuma karena ada COVID sehingga tidak bisa dilanjutkan karena dananya dipergunakan untuk penanganan COVID. Nah, itu masih menyisakan lagi untuk zone B lebih kurang dana 160 miliar lagi. Dan insya Allah direncanakan di 2021 masih kita anggarkan ini. Kita memang sebenarnya kebutuhan 160 cukup besar. Cuma karena kita tidak bisa dengan tahun jamak karena Pak Gubernur sekarang hanya menyisakan beberapa bulan lagi. Tentunya harapan kita ke depannya baik itu zone B maupun zone C itu bisa dilaksanakan secara tahun jamak nantinya. Secara fungsi sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan, cuma untuk zone B untuk bisa difungsikan ya seperti tadi diperlukan dana 160 miliar lagi, dan mudah-mudahan di 2020 ini yang 40 sampai dengan 60 miliar yang kita usulkan itu bisa disetujui oleh DPRD, sehingga di 2022 kita harapkan zone B itu sudah bisa difungsikan. Kemudian terkait dengan main stadium, memang secara anggaran secara total itu lebih kurang 1,1 triliun sebenarnya. Sampai dengan saat ini yang sudah dikerjakan sejak tahun 2015 itu sudah menghabiskan dana lebih kurang 430 miliar. Nah, itu insya Allah sampai dengan akhir 2020 ini lapangan tersebut sudah siap tribun satu sisi yaitu arah timur. Kita masih menyisakan 3 tribun lagi, tapi yang 3 tribun itu kita tinggal menyambung aja ke atasnya. Itu sudah siap sampai dengan lantai 1, karena itu lantai 3 sampai berjenjang 3, termasuk dengan space frame-nya. Itu memerlukan dana lebih kurang sekitar 500 sampai dengan 600 miliar lagi untuk bisa
menuntaskan tribun, 3 tribun, kemudian lintasan trek lari, kemudian atletik lainnya di dalam, karena di situ juga ada bisa dipakai untuk lompat jauh dan lain sebagainya. Kemudian juga jalan lingkar daripada main stadium itu sendiri. Kalau untuk lapangan, insya Allah dengan kontrak yang tahun ini itu sudah bisa dituntaskan, sehingga nanti akhir tahun atau paling lambat awal tahun 2021 itu sudah bisa dimanfaatkan untuk bisa dipakai untuk lapangannya. Dan untuk yang tribun yang yang hari ini sedang kita siapkan itu kan di tanggal 14 kita canangkan untuk dipakai untuk tamu-tamu dan peserta untuk acara MTQ yang ke-28. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkannya dengan baik, dan mudah-mudahan cuaca cukup menjanjikan pada waktu acara pembukaan MTQ nantinya. Itu yang terkait dengan masalah gedung. Kemudian terkait dengan masalah pembangunan jalan, sebenarnya sudah banyak beberapa kegiatan yang sudah dicapai, beberapa program yang sudah dicapai. Memang secara kemantapan, karena kan indikator kinerja utama untuk menilai keberhasilan sebuah jalan itu jalan mantap. Itu adalah persentase jalan mantap di sebuah daerah, baik itu kabupaten kota maupun di provinsi. Jadi sebenarnya kita di tahun 2015 sudah mencapai 90% angka kemantapan jalan provinsi. Tetapi karena di tahun 2015 itu ada perubahan SK gubernur terkait dengan masalah status jalan, itu ada penambahan dari jalan kabupaten kota menjadi jalan provinsi lebih kurang 380 kilo, sehingga dari angka kemantapan jalan 90 itu drop, karena jalan-jalan yang dipindahkan dari kabupaten kota ke provinsi itu sebagian besar itu kondisinya pada rusak berat, sehingga itu menyumbang negatif terhadap angka kemantapan jalan provinsi yang 90 menjadi drop menjadi 69%. Dan dalam RPJMD sampai 2021 kita memasang target 75% itu. Dari 69 menjadi 75%. Karena juga kita melihat dengan kondisi penganggaran kita. Karena memang sejak masuknya kewenangan sekolah menengah atas itu ke provinsi, otomatis pendanaan yang selama ini dipergunakan untuk infrastruktur di KPU-an, baik itu gedung maupun jalan, itu juga sebagian tersedot ke situ. Sehingga kalau kita nilai dalam 5 tahun terakhir ini, angka untuk penanganan jalan itu hanya lebih kurang 200 sampai dengan 250, yang sebenarnya kita memerlukan pendanaan sekitar ya minimal 500 miliar sebenarnya untuk bisa mencapai angka itu. Cuma alhamdulillah dalam kurun waktu itu juga, meskipun kita juga tidak bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan kita, ada beberapa pendanaan dari luar provinsi, yaitu dari pusat maupun dari bantuan hibah, ya. Jadi seperti dana DAK, kemudian dana kemarin melalui Menko Maritim, sehingga itu juga membantu terhadap stabilitas daripada pencapaian kita terhadap angka kemantapan jalan. Jadi tetap kita masang target 75%, mudah-mudahan ini ya tercapai di 2021 ini. Dan meskipun di 2020 ini juga ada COVID juga, jadi beberapa kegiatan program peningkatan maupun pembangunan jalan kita juga di drop juga. Tapi alhamdulillah juga ada alhamdulillahnya juga, karena di terakhir kemarin sekitar bulan Juli itu dari pusat juga sudah mengembalikan lagi, terutama yang DAK ini, meskipun itu tidak full. Kemudian kita juga ada dana hibah dalam rangka untuk menunjang KSPN Mandeh. Itu juga terbantu juga lah kita di provinsi ini untuk mencapai kemantapan jalan.
Yang Menko Maritim kemarin hampir 1 triliun mungkin itu kita terbantu. Memang yang mengerjakan itu pihak balai jalan. Tetapi kita cukup bersyukur karena jalan-jalan yang dikerjakan itu adalah jalan provinsi. Sehingga pencapaian yang kita targetkan di 2021 untuk 75% itu insya Allah itu bisa tercapai. Kemudian yang terkait dengan pembangunan lainnya seperti dengan air bersih, kemudian sanitasi, itu kita banyak sebenarnya peran daripada kabupaten kota karena kita di provinsi ini cuma mengakumulasi daripada angka-angka yang ada di kabupaten kota, dan kewenangan provinsi itu hanya membantu mempercepat angka-angka pencapaian daripada target-target kabupaten kota. Nah, kita hanya punya seperti air bersih dan sanitasi ini yang sifatnya regional aja. Jadi yang misalkan kan ada spam regional Kota Solo dengan Kabupaten Solo. Kemudian ada juga yang sedang digagas ini juga dari Agam dengan Bukit Tinggi. Sekarang itu dalam taraf perencanaan di Balai Sungai. Mudah-mudahan ini di 2021 fisiknya sudah bisa dimulai. Kemudian kalau yang 50 kota Payakumbuh sebenarnya di awal-awal kepemimpinan Pak IP itu juga sudah dikerjakan juga. Cuma kita juga menggagas ini lanjutannya sehingga pencapaian itu bisa menjadi lebih cepat. Nah, ini yang terkait dengan masalah. Kemudian yang lainnya mungkin kita di 5 tahun terakhir ini alhamdulillah pembangunan jalan tol juga sudah bisa dimulai. Sudah dimulai yang dulu groundbreaking dilaksanakan oleh Pak Presiden di Februari 2018. Ya, meskipun dalam perjalanannya agak ya tersendat-sendat, tapi tetap ada kemajuan. Ya, namanya masalah di dalam sebuah pekerjaan itu hal yang lumrah saja, tetapi yang jelas ini tetap berlanjut. Jadi memang yang baru keluar penloknya itu kan dari Padang Pariaman ini ke yang mulai dari bypass sampai ke Sicincin nantinya. Itu mungkin di dekat Tarok City itu. Mudah-mudahan ini di 2021 mudah-mudahan ini sudah bisa kelar. Tapi kalau dari arah Pekanbarunya, jadi karena jalan tol ini menghubungkan dari Padang ke Pekanbaru itu sudah dimulai. Itu sudah dimulai juga pembangunannya. Mudah-mudahan ini sampai dengan karena target daripada Presiden sekarang yaitu Pak Jokowi sebelum berakhir ini sudah bisa dirampungkan. Dan memang yang cukup berat nantinya juga ada terowongan di sini. Ada terowongan lebih kurang ada 2 titik, ada 2 spot lah. Itu lebih kurang 7 sampai dengan 9 kilometer yang akan dilaksanakan oleh JIKA nantinya. Itu ada di Kabupaten 50 kota nantinya. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik, termasuk dengan ini mudah-mudahan juga bisa kelar juga karena jembatan Kuranji yang dalam 10 tahun kepemimpinan Pak IP dan Nasrul Abid ini juga ya kita berusaha untuk menyelesaikannya. Sekarang sedang pelaksanaan, mudah-mudahan kendala-kendala yang ada itu bisa kita atasi karena memang kendala yang terbesar di situ adalah masalah lahan. Karena sampai dengan tahun kemarin pun masih ada tiga pemilik yang masih belum mau untuk bisa dibebaskan, dan kemarin dan tahun inilah kita sudah melakukan penitipan dana melalui pengadilan namanya konsinyasi. Itu alhamdulillah yang 1 sudah dibayarkan, 1 dalam proses penitipan. Mudah-mudahan ini menunggu administrasi, kalau sudah lengkap ini langsung dibayarkan.
Kemudian yang satu lagi Bu Erni, nah ini karena domisilinya beliau ada di Bogor, mudah-mudahan ini juga bisa tuntas sehingga nanti begitu selesai masa tugas Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di 2021 jembatan ini bisa difungsikan. Jadi ya itu, jadi kan ada beberapa kegiatan peningkatan maupun pembangunan jalan dan kemudian pemeliharaan yang dengan adanya COVID ini dilakukan refocusing. Kalau terkait dengan masalah pembangunan dan peningkatan, kalau pembangunan mungkin tidak ada masalah, hanya ditunda. Tentunya di tahun 2021 kita anggarkan lagi. Kalau peningkatan ini kan terkait dengan jalan yang sudah rusak berat. Itu memang tetap kita lakukan rehabilitasi. Maksudnya untuk sementara kita ini kan kita pelihara. Jangan sampai nanti istilahnya ini mengganggu kepada kelancaran masyarakat untuk bisa melalui jalan tersebut. Jadi tetap kita pelihara. Memang uangnya tetap yang penanganan peningkatannya itu dianggarkan di tahun kita anggarkan kembali di tahun 2021. Tapi terhadap untuk kelancaran masyarakat tetap kita upayakan untuk selalu bisa dilalui dengan lancar lah oleh masyarakat. Makanya saya bilang tadi, kita juga alhamdulillah ada DAK, pertama ditarik tapi muncul lagi dia. Ya alhamdulillah lah itu bisa yang semula kita sudah menganggap itu sudah ditarik, tapi pusat menganggap perlu ada kalau menangani kesehatan saja kayaknya tidak cukup. Sehingga ekonomi kan harus jalan juga. Makanya pusat juga berpikir hal yang seperti itu, makanya kegiatan-kegiatan DAK itu dimunculkan kembali sekitar bulan Juli itu, sehingga kegiatan pembangunan kita juga cukup membantu untuk menangani atau mengatasi jalan yang sudah dikatakan itu mengalami kerusakan. Ya, kalau pemeliharaan meskipun ada pengurangan, tapi tidak banyak, sedikit, itu tetap kita laksanakan. Misalkan seperti nambal-nambal jalan yang berlubang, kemudian ada drainase yang tersumbat, kemudian merambah kanan kiri, itu untuk supaya tidak menghalangi pengendara, itu tetap kita lakukan. Kalau dibilang berapa persennya, ya kita kan pasti alat ukurnya kan RPJM. Kalau RPJM seperti kita kan di sini di dalam indikatornya jalan. Mudah-mudahan itu tercapai 100 lah. Kita yakin itu Mas ya. Meskipun sekarang ada refocusing ya. Karena kita seperti tadi kita sampaikan, kita juga ada dana yang dari pusat, kita ada dana hibah. Nah, itu saya rasa masih yakin lah kita itu tercapai. Termasuk dengan yang kedua, indikator kita adalah kesesuaian tata ruang. Maksudnya bagaimana program yang sudah diprogramkan itu baik itu kabupaten kota maupun provinsi di dalam memanfaatkan ruang itu masih istilahnya sesuai dengan apa yang ada di dalam RT RW baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Karena kalau sekarang begitu ada sedikit mau penyimpangan itu kan selalu disupervisi baik itu provinsi maupun oleh Kementerian ATR. Nah, itu biasanya kalau ada penyimpangan, istilahnya kalau ada penyimpangan istilahnya ini sebelum izinnya itu dikeluarkan ini sudah ada rambu-rambu kalau ini di stop untuk tidak ditindaklanjuti lebih lanjut lagi. Nah, itu indikator yang kedua. Kalau indikator yang berikutnya seperti tadi air bersih sama sanitasi itu kita akumulasi saja. Akumulasi daripada kabupaten kota, karena yang berbuat yang untuk itu kita cuma mengumpulkan data saja. Tapi insya Allah itu saya rasa juga kabupaten kota juga sesuai dengan targetnya masing-masing itu juga sudah bisa tercapai lah, bisa tercapai. Dan kalau bangunan gedung itu mungkin malah lebih dari target sebenarnya.
Jadi lebih dari target. Yang pertama dulu penuntasannya adalah bangunan yang terkena gempa, ya. Kemudian ada shelter. Shelter itu kita masih menyisakan satu ini. Mudah-mudahan ini karena sebenarnya tahun ini selesai. Tapi karena COVID kita anggarkan lagi, ada yang ditabing, itu mungkin istilahnya tuntas. Shelter itu sebenarnya kita ada beberapa shelter yang semula tidak diinikan, ya, yang seharusnya tidak dituntaskan, tapi alhamdulillah kita punya komit ini harus dituntaskan juga meskipun itu sudah di luar daripada target. Termasuk dengan beberapa bangunan model yang lainnya, yang seperti Bondo Kandung itu, seperti yang seperti itu. Kemudian ya itu juga pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Kalau terkait dengan main stadium dengan gedung kebudayaan, memang itu pendanaannya karena cukup besar, dan memang di dalam RPJMD itu sebagai program strategis, istilahnya ya, yang tambahan lah anunya di situ, karena dananya cukup besar. Tapi secara fungsi itu sudah bisa keduanya, baik itu kebudayaan, kan buktinya sekarang sudah bisa ditempati. Kemudian main stadium, insya Allah ini kalau selesai proyek ini, besok mungkin kalau mau main bola ya mungkin di awal 2021 sudah bisa dilakukan. Karena memang kita pasang rumputnya di tahun ini, kemudian tribunnya satu tribun itu sudah cukup saya rasa untuk kalau cuma level-level maupun level liga mungkin masih cukup lah. Karena untuk satu ini itu kapasitasnya 10 sampai dengan 13.000 itu. 10 sampai 13.000 penonton. Kalau ditambah dengan yang level 1 memang dia tidak beratap. Itu pun masih bisa dipergunakan juga, cuma kan tanpa kursi. Kalau ya di Agus Salim pun kan yang pakai kursi kan tribun utama saja. Mungkin kapasitasnya kecil itu, mungkin hanya berapa lah, 1.000 mungkin kan yang pakai kursi. Kalau yang kita 13.000 yang tribun ini kan semuanya pakai kursi itu. Kursi. Kemudian yang tribun lainnya ya bisalah dengan istilahnya ya tempat duduk beton lah. Memang belum ada kursinya. Itu yang kita harapkan ke depannya itu bisa dituntaskan sehingga betul-betul main stadium itu bisa menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Nah itu. Ya memang sekarang mungkin letaknya agak ada di daerah Kabupaten Padang Pariaman, tapi dengan adanya akses yang sudah kita buat sekarang, ya kan sudah kita sedang pengerjaan ini dari jalan nasional dari Buayan itu menuju ke main stadium. Mudah-mudahan nanti dengan akses yang bagus, kemudian dengan jalan yang cukup lebar, itu masyarakat nanti bisa dengan mudah bisa mencapai ke lokasi tersebut.